Shalom, selamat sore semua yang di Indonesia. Selamat malam yang di Amerika. Ada saudara kita ikut dari Amerika. Selamat siang yang ada di Eropa. Puji Tuhan. Jadi di Facebook saya, Instagram saya, sudah ada beberapa saudara dari beberapa negara gabung. Terima kasih kepada Pak Andoyo, sponsor pemerkasa untuk acara webinar ini. Terima kasih untuk Pak Kacung, Pak Wisnu, narasumber, Pak Ari, Pak Yakob, luar biasa. Baik, ketika beberapa hari yang lalu, Pak Andoyo kirim saya foto-foto sayur-sayuran dari Maumere yang Tuhan berkatkan kepada dua ahlinya yang hari ini hadir bersama kita, Pak Yakob dan Pak Ari. Saya kirim ke beberapa anak saya, lalu ada dua anak saya itu komen, "Pak, itu beneran atau Photoshop?" Karena mereka heran lihat sayur, buah yang begitu menarik, warna-warni. Sayang, saya tidak bisa menampilkan di Facebook saya dan Instagram saya, tapi coba nanti. Nah, saudara, apa yang Tuhan ingin ajarkan dan Tuhan ingin katakan kepada kita? Puji Tuhan karena beberapa kali cukup sering saya ke Pulau Timor, saya ke Alor. Kalau ke Maumere baru 1 kali, ke Ende baru 1 kali. Tapi betul-betul saya kagum melihat sayur buah sesegar itu. Nah, bagi saudara-saudara yang belum pernah tahu ke NTT, jangan bayangkan tanahnya subur seperti Pulau Jawa. Tidak. NTT khususnya apalagi Pulau Timor adalah salah satu daerah kering. Ya, karang. Saya masih ingat tahun 80 bersama seorang hamba Tuhan, sudah meninggal dia. Ya, itu pertama kali saya ke Timor naik pesawat. Sebelumnya saya ke Timor naik kapal dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nah, begitu pesawatnya mau landing, nah hamba Tuhan ini belum pernah ke Timor. Saya sudah 2 kali. Kami naik Mandala waktu itu, masih pakai baling-baling. Nah, hamba Tuhan ini duduk di sebelah dekat jendela. Saya santai saja pas mau landing. Tiba-tiba hamba Tuhan ini teriak. Saya kaget, saya pikir kenapa. Begini dia bilang, bagaimana orang bisa hidup di tanah yang terbakar ini? Saya bingung, tanah terbakar. Nah, Pak Pendeta Jefta pasti tahu maksud itu. Saudara, kalau saudara pertama kali landing di lapangan terbang Bandara El Tari yang ada di Kota Kupang, betul-betul lihat sepanjang mata kita melihat itu karang yang gosong atau angus. Betul nggak Pak Jefta? Iya toh, karang. Sudah karang, angus lagi. Karena itu ceritanya berapa juta tahun yang lalu itu lava dari sebuah gunung yang meletus. Tapi saudara, saya kagum kalau hari ini kita ditemukan dengan 2 praktisi pertanian di tanah yang kering itu, ada hasil yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah, kita mulai dengan ayat ini. Kejadian pasal pertama. Kejadian pasal pertama. Ini menarik untuk kita pelajari, saudara. Mulai ayat yang ke-6. Ya, kejadian pertama mulai ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ini unik. Nah, bagi saudara yang mempelajari tentang sejarah bumi, ini dibuktikan bahwa ada air yang di atas. Sisa-sisa air di atas itu masih bisa ditemukan sampai saat ini. Nah, air yang di atas dipisahkan itu yang hancur waktu zaman Nuh. Tuhan marah kepada manusia makin jahat. Lalu air yang di atas itu diturunkan ke bumi. Nah, jadilah banjir besar di zaman Nuh. Jadi dulu bumi ini pernah ditutupi
dengan lapisan air yang sangat hebat. Dan di ayat 6 ini. Nah, maka itu zaman sebelum Nuh, bumi ini iklimnya cuma satu, sejuk. Jadi semua daratan, ya itu iklimnya sejuk. Walaupun belum pernah turun hujan, karena cuma embun. Sinar ultraviolet, sinar ungu matahari nggak bisa tembus. Maka itu sebelum banjir, Nuh buat jus anggur, tidak ada peragian, tidak ada fermentasi. Maka itu anggur, jus anggur nggak pernah beralkohol, nggak mabuk. Tapi ketika banjir selesai, Nuh buat jus anggur lagi, mabuk. Karena beragi sinar ungu matahari itu. Nah, saya ulangi ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Tuhan menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Tuhan menamai cakrawala itu langit, horizon istilahnya. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah masa kedua. Jangan dibaca hari. Karena kata hari itu 24 jam. Ini bukan 24 jam. Kenapa? Karena matahari, bulan, dan bintang-bintang itu baru dijadikan di masa keempat. Berarti di ayat 6 sampai 8 ini belum ada matahari. Lalu dari mana terangnya? Ayat 3. Pertama kali yang Tuhan ciptakan, ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah saudara, terang inilah sumber kehidupan yang pertama dan terutama. Sebelum ada matahari di masa keempat yang Tuhan ciptakan. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Tuhan menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Lalu Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, dari masa ketiga ini sampai masa keenam ketika manusia dijadikan, ada jarak yang kita tidak bisa tahu berapa banyak tahun, bisa berapa ribu tahun, bisa berapa juta tahun, kita tidak tahu. Maka itu kalau dikatakan 6.000 tahun, itu setelah ada masa. Ya ada waktu, karena penentu masa itu adalah matahari. Tapi sebelumnya itu jauh sekali. Kita tidak tahu. Lanjut. Setelah ada daratan, ada tanah di bumi ini, lihat ayat 11. Dan inilah yang akan jadi bahan pelajaran kita. Bahwa di tanah tandus pun, kalau diolah dengan penuh kasih sayang, tanah itu diolah dengan berkat Tuhan, maka tanah yang tandus pun tetap akan menghasilkan kehidupan. Ada pohon buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada herbal untuk kesehatan, ada biji-bijian. Wih, papa kita hebat dalam hal ini. Lagi sekali, belum ada matahari. Lalu gimana fotosintesa? Ini rahasia dari surga yang luar biasa. Hebat ya. Padahal secara ilmu, secara biologi, klorofil, hijau daun itu tidak bisa menghasilkan makanan untuk si pohon kalau nggak ada proses fotosintesa, yaitu tunggu matahari. Ini ajaibnya Tuhan kita. Terima kasih Bapak untuk kedahsyatan ini. Ayat 11.
Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Nah, tunas-tunas muda ini adalah herbal. Saudara cari terjemahan yang lain. Mengapa Tuhan ciptakan herbal dulu? Karena Tuhan tahu manusia dan binatang membutuhkan obat-obatan alamiah. Ya, jadi Papa sudah memikirkan berapa banyak tahun sebelum ada manusia. Keren ya Papa kita. Nomor 2, apa yang Papa jadikan? Dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Serat. Ini fiber. Berbiji. Biji-bijian. Luar biasa. Papa kita di surga. Dia jadikan biji-bijian. Oh, terima kasih Papa. Nomor 3. Maaf saya ulangi. Segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Nah maaf. Yang ketiga. Segala jenis pohon buah-buahan. Saudara, sampai hari ini. Kejadian 1 ayat 11. Dipercaya oleh dunia medis. Bahwa yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup sehat. 1, herbal. 2, fiber, biji-bijian. 3, buah-buahan. Luar biasa ini. Terus, dan jadilah demikian. Hanya dengan firman. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah masa ketiga. Saya lanjut ayat 14. Berfirmanlah Tuhan, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Nah ini baru ada waktu. Dan dengan penciptaan matahari dan semua penerang di langit, maka manusia terbagi dalam 3 dimensi waktu. Kemarin, hari ini, dan besok. Jadi sebetulnya kalau tidak ada matahari di dunia ini, saudara sadar nggak bahwa kita ini kekal? Kalau nggak ada matahari, berarti kita nggak punya waktu kemarin, nggak punya waktu sekarang, dan nggak punya waktu besok. Jadi waktu kita ini kekal. Ini yang disebut kairosnya Tuhan. Sayang, kita nggak bahas masalah waktunya Tuhan ini. Nah, setelah ada matahari, barulah kita hidup di dalam kronos. Itu bahasa Yunani. Dari kata kronos muncul istilah kronologis. Urut-urutan kejadian peristiwa. Itu karena ada matahari, maka ada kemarin, ada hari ini, ada esok. Wah, ini luar biasa. Kalau kita bongkar kebenaran ini, saudara. Puji Tuhan. Nah, maka itu saya katakan. Lalu fotosintesanya dari mana? Ini hebatnya Papa kita. Terus saya katakan, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Tuhan menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Tuhan menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah masa keempat. Jadi saudara, setahun lebih PIT ini hadir setiap hari Senin untuk memberkati Indonesia supaya tidak ada kelaparan lagi. Kalau kita
mengolah dan mengelola tanah yang Tuhan berikan. Bukan mengeksploitasi. Bedakan itu. Maka hari ini kita akan dapat contoh konkret bagaimana tanah yang gersang pun kalau disayangi, dikasihi, nggak diomelin, lalu dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada para ahli untuk menemukan cara-cara organik yang alamiah itu, maka hasilnya akan luar biasa. Ini hebatnya Bapa kita. Dan terbukti selama pandemik ini hal yang positif. Saya percaya semua saudara setuju kalau saya katakan ini. Hal yang positif selama pandemik ini. Ternyata ada revolusi di bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa yang lain tentunya. Saya nggak tahu jelas, tapi saya tahu Indonesia ini. Revolusi apa? Banyak orang selama pandemik ini rajin bercocok tanam di rumahnya, di sekitar rumah. Ada sepotong tanah juga yang kecil, bisa ditanami sayur ini, sayur itu. Dan luar biasa. Hebat bukan Tuhan kita? Maka itu ini janji yang Tuhan berikan. Ayat yang berikut sebelum saya akhiri. Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Ya. Ini penting sekali untuk kita pelajari. Udah? Selama bumi masih ada. Saya suka ya, selama bumi masih ada. Jadi selama kita masih melihat tanah, ya, selama kita masih melihat tanah, selama masih ada bumi, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadikan firman ini pegangan dalam hidup kita. Selama kita masih melihat tanah, percayalah ada harapan untuk bisa makan. Saya ulangi kalimat ini. Selama masih bisa melihat tanah, nggak perlu hektar-hektar, nggak perlu ratusan meter persegi, nggak perlu. Sepotong saja tanah. Kalau kita masih melihatnya, menurut firman ini, maka manusia masih punya harapan hidup. Karena tanah itu menghasilkan kehidupan. Berapa puluh tahun yang lalu, perusahaan perfilman Hollywood membuat film yang sangat fenomenal waktu itu. Saya masih ingat judulnya Water World. Dunia yang air semua. Di situ mereka rebutan tanah. Hanya sedikit tanah. Wih, perang antar mereka. Nah, itulah suatu bukti bahwa manusia sangat memerlukan tanah di bumi ini. Dan tubuh kita dibuat dari tanah, maka semua untuk kebutuhan jasmani harus keluar dari tanah. Ayat terakhir, Kejadian pasal 2, mulai ayat yang keempat. Kejadian 2 ayat keempat. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ada apa? Ketika Yahweh Tuhan menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Yahweh Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ini unik lagi. Belum ada hujan, bagaimana bisa ada tumbuh-tumbuhan? Ada embun. Hebat Bapa kita. Maka itu ketika Nuh
disuruh buat kapal besar. Lalu firman-Nya akan ada hujan. Terus terang loh saudara, Nuh itu bingung, hujan itu makanan apa? Nggak pernah dengar, karena memang nggak ada hujan. Tapi Papa kita luar biasa. Lihat ayat 7. Ketika itulah Yahweh Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya, ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi, setelah Tuhan ciptakan, lalu ada manusia. Dan kalau saudara baca terus ayat 8, 9. Maka manusia diperintahkan untuk mengerawat, mengelola, memanage Taman Eden yang penuh dengan kehidupan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan semuanya itu. Hari ini kita akan diajak melihat tanah yang tandus bisa tumbuh pohon sayur-sayuran, buah-buahan yang luar biasa di Momere. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host kita, Pak Pendeta Yefta. Terima kasih, puji Tuhan, Pak Daniel Alexander sangat luar biasa memberitahukan kepada kita lewat firman Tuhan bahwa apapun jenis tanahnya, tapi kalau ada Tuhan di tempat itu, menyebut nama Tuhan dan melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Amin, amin.